Halaman 28, muatan pelajaran IPS. Nomor 1, bidang yang merupakan bentuk interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan alam adalah. Kata kuncinya antara manusia dan lingkungan alam ya anak-anak. Yang paling tepat jawabannya adalah pertanian. Nomor 2, selain lautnya yang luas, Indonesia juga memiliki dataran yang subur untuk pertanian. Bentuk interaksi dalam pernyataan tersebut adalah, ingat, kata kuncinya adalah dataran yang subur itu perwakilan dari alam dan pertanian itu dilakukan oleh manusia. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Manusia dan alam. 3. Salah satu penunjang perekonomian negara agraris adalah sektor. Kata kuncinya ada pada kata agraris, yaitu sektor pertanian. 4. Hal yang harus diperhatikan dalam interaksi antara manusia dan alam, yaitu manusia harus selalu melestarikan alam. 5. Jelaskan bentuk interaksi antara manusia dan alam yang ada di lingkungan sekitarmu. Misalnya, petani menanam padi di sawah, nelayan mencari ikan di laut. Kita bergeser ke soal SBDP. Nomor 1, berikut ini contoh pola lantai dalam tarian, kecuali D. Menurun. 2. Pola lantai dalam tarian jaipong adalah D. Campuran. Disebut dengan pola lantai campuran karena perpaduan antara pola lantai garis lurus dengan zigzag. 3. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai melengkung adalah A. Tari pendet. Nomor 4, fungsi dari pola lantai dalam tarian yaitu agar tarian terlihat menarik. 5. Jelaskan pengertian dari pola lantai dalam tarian kreasi daerah, yaitu garis yang dilalui penari dalam memainkan tarian modern, namun masih menggunakan gerakan dasar dari tari daerah. Mohon anak-anak dapat menyimak dengan perlahan-lahan. Bu Guru harap anak-anak mudah memahaminya ya, karena materi ini, SBDP ini pernah muncul pada materi sebelumnya. Kita lanjutkan ke pembahasan soal halaman 43. Muatan pelajaran PPKN. 1. Dampak siswa lalai dari tanggung jawabnya dalam belajar adalah, anak-anak, lalai sama dengan lupa ya. Yang tepat jawaban nomor 1 adalah B. Siswa menjadi bodoh. Anak-anak, di dunia ini tidak ada anak yang bodoh. Yang ada hanyalah yang tidak mau belajar atau yang malas belajar. Bu Guru harap meskipun kita belum dapat tatap muka, namun anak-anak tetap semangat belajar di rumah. 2. Tanggung jawab kamu di lingkungan sekitar rumah adalah, yang paling tepat adalah C. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Berikut adalah masalah sosial yang dihadapi masyarakat, kecuali D. Banyaknya sumber daya alam. 4. Penyebab utama terjadinya masalah sosial adalah adanya masyarakat yang tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam masyarakat. Contoh, seorang pencuri
yang ada di lingkungan masyarakat, itu artinya dia tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai masyarakat, yaitu menjaga keamanan. 5. Sebutkan 3 contoh tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Jelaskan dampak yang ditimbulkan apabila siswa lalai mengerjakan tanggung jawab tersebut. Siswa bertanggung jawab memakai seragam sesuai dengan ketentuan sekolah. Jika siswa lalai tidak menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan, maka dia akan mendapatkan sanksi baik berupa teguran maupun hukuman. Bu Guru harap anak-anak secara mandiri dapat menyebutkan 2 contoh tanggung jawab siswa dan akibat jika siswa lalai mengerjakan tanggung jawabnya tersebut. Selanjutnya soal muatan bahasa Indonesia. Nomor 1, paragraf tersebut bercerita tentang yang paling tepat B. Bagian-bagian termos. 2. Susunan badan termos terdiri atas yang paling tepat C. 2 lapisan kaca dan ruang vakum. 3. Kata kunci dari paragraf tersebut adalah, sudah jelas ya, termos. 4. Kesimpulan dari paragraf tersebut adalah kegunaan termos serta bagian penyusunnya. 5. Buatlah kesimpulan dalam bentuk diagram dari paragraf tersebut. Ini adalah diagram kesimpulan dari paragraf tersebut. 1. Kesimpulan tentang kegunaan termos. 2. Kegunaan susunan badan termos. 3. Kegunaan bagian penutup termos. Kita bergeser ke soal IPA. 1. Berikut adalah contoh benda isolator panas adalah. Ingat bahwa benda isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Jadi jawabannya B. Plastik. 2. Setrika dalam pembuatannya memanfaatkan sifat A. Konduksi. Untuk penjelasannya sudah pernah Bu Guru bahas pada video pembelajaran ya. 3. Tembaga merupakan bahan yang bersifat C. Konduktor. Untuk soal nomor 4 dan 5, insya Allah anak-anak sudah bisa menjawabnya ya. Karena sudah pernah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Silakan dibaca dalam hati dulu pertanyaan nomor 4 dan 5. Kita ke soal IPS. 1. Salah satu contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial budayanya adalah. Sangat jelas sekali jawabannya B. Mengikuti norma dan adat istiadat yang berlaku. Nomor 2. Berikut adalah bagian dari kebudayaan kecuali D. Sifat. 3. Tas noken merupakan ciri khas kebudayaan A. Papua. 4. Pengaruh positif interaksi manusia dengan lingkungan sosial budayanya adalah menciptakan perdamaian. 5. Sebutkan 3 hal yang memengaruhi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. 1. Kondisi sosial budaya masyarakat. 2. Sumber daya modal. Dan 3. Penguasaan terhadap teknologi. Kita ke soal SPDP. Gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita disebut D. Gambar cerita. 2. Agar sebuah cerita menarik untuk dibaca
Cerita tersebut dapat dilengkapi dengan A. Ilustrasi. 3. Berikut termasuk gambar ilustrasi, kecuali D. Lukisan. 4. Dua macam teknik menggambar adalah teknik kering dan basah. 5. Ceritakan makna dari gambar berikut ini. Ajakan kepada pembaca untuk sekolah.